Ya, jadi untuk uji ini ya, deskriptif, endgame, dan t-test. Nah, nanti ini videonya saya buat jadi satu ya, ini karena ada tiga analisis, namun masih menggunakan metode yang sama. Ini saya buat menjadi satu supaya lebih mudah untuk dipahami, karena dan juga supaya nanti videonya tidak terlalu lama. Nah, jadi untuk data yang ini ya, data yang DWI, kita buka dulu. Nah, jadi yang pertama dilakukan di sini adalah melakukan tabulasi ya. Nah, tabulasi untuk menghitung deskriptif. Jadi kita menggunakan ini ya, menggunakan kriteria skor, menggunakan rumus seperti ini dari Ari Kunto. Dan ini sebenarnya untuk kriteria ini ya, kriteria baik, cukup, kurang, ini bisa diganti ya, bisa diganti, disesuaikan saja nanti sesuai dengan penelitiannya. Jadi ini hanya rumus saja, jadi baik, cukup, kurangnya ini nanti bisa diganti sendiri, jadi seperti ini. Nah, untuk membuat codingnya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini codingnya nanti bisa diikuti. Nah, di sini ada dua skor ya, dua kelompok skor, yaitu pretest dan post-test seperti ini. Nah, kemudian untuk perhitungan ini ya, untuk perhitungan deskriptif yang ini nanti kita lakukan ya. Nah, untuk perhitungan endgain, jadi endgain ini dihitung secara manual ya. Nah, ini endgainnya. Jadi hitungannya nanti seperti ini. Nah, ini ya, hitungannya seperti ini, nanti bisa diikuti ya untuk rumusnya. Itu seperti ini ya. Nah, ini untuk hitungan endgainnya. Jadi ini juga sama ya, di tiga file itu caranya sama untuk endgain dan untuk ini kriteria skor. Namun untuk kriteria skor yang di variabel lainnya nanti agak ada sedikit perbedaan, tapi untuk endgain itu semuanya sama ya, seperti ini untuk caranya. Nah, ini adalah untuk hasil analisis endgainnya. Nah, kemudian kita masuk ke analisis SPSS. Jadi SPSS itu yang diuji nih ya, deskriptif, kemudian normalitas, dan Wilcoxon, seperti itu. Jadi ini caranya sama saja ya, cara analisisnya untuk tiga file. Nah, untuk analisis seperti ini, kita buka dulu aplikasi SPSS ya. Di sini saya menggunakan versi 30, namun ini di versi berapapun sama saja ya. Nah, kita buat dulu tabulasi datanya. Nah, kita copy yang ini ya. Nah, kita copy yang ini, kemudian paste di sini variable view. Nah, paste seperti ini, kita copy ini keterangannya, paste di label, kemudian kita masukkan ini ya, kita masukkan untuk codingnya. Nah, kita masukkan codingnya, itu caranya seperti ini ya. Nah, klik di value, ini ada 3. Nah, kita tulis di sini satu, ini adalah kurang. Nah, ini bisa diganti-ganti ya, bisa disesuaikan. Karena ini adalah hasil untuk hasil skor belajar. Nah, seperti ini kita copy saja karena sama. Kita masuk ke data view. Nah, ini kita copy ya, kita copy. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita lakukan analisis. Jadi yang pertama kita uji di sini adalah ini ya, deskriptif terlebih dahulu. Caranya seperti ini, analyze deskriptif statistik. Nah, kita pilih yang deskriptif ya, karena kita menguji nilai ini minimum, maksimum, min, dan standar deviasi. Nah, kita gunakan yang ini ya, yang tidak ada K-nya, artinya ini adalah total score, jadi yang digunakan itu total skornya. Nah, seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini hasilnya ya, ini hasilnya untuk
Yang ini minimum, maksimum, min, dan standar deviasi. Kemudian untuk yang kriteria seperti ini, caranya seperti ini ya, analyze, deskriptif, kemudian kita pilih menu frequencies. Nah, kita masukkan ini yang depannya ada K-nya. Nah, seperti ini ya. Lalu klik OK. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, kemudian untuk grafik ya, grafik batang itu dibuat secara manual. Jadi dari hasil SPSS ini itu di copy, dipaste di sini ya, dipaste di sini, lalu diinterpretasikan. Nah, kalau saya interpretasinya seperti ini ya. Nah, ini bebas sebenarnya, nanti hasilnya tinggal disesuaikan saja. Nah, untuk membuat diagram batang itu caranya seperti ini. Nah, ini kita blok dulu, kemudian pilih insert. Nah, ini ya, recommended chart, kita klik. Nah, ini sudah ada, tinggal klik OK. Nah, seperti itu ya, nanti tinggal diganti saja namanya. Dan ini sama saja ya di semua pengujian, caranya seperti itu. Di semua data caranya seperti itu sama. Nah, untuk uji normalitas caranya seperti ini, analyze, kemudian descriptive statistik, kita pilih menu explore. Nah, kita masukkan ini ya, yang total skornya. Nah, seperti ini ke dependent list. Oke, lalu kita pilih plot. Nah, ini kita pilih non ya, karena tidak digunakan. Ini juga kita lepas, kita centang ini normal plot with test, continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah uji normalitasnya. Ini ya normalitas dari Kolmogorov dan Shapiro. Jadi ini kita lihat nilai signya saja ya. Jadi signya ini harus lebih besar dari 0,05 baru dikatakan terdistribusi normal. Nah, ini seluruhnya lebih kecil dari 0,05 maka ini tidak terdistribusi normal ya. Sehingga untuk pengujian hipotesisnya kita menggunakan metode non parametric Wilcoxon. Nah, untuk yang terakhir uji Wilcoxon caranya seperti ini. Analyze, kemudian kita pilih menu ini ya, non parametric test. Nah, kita pilih legacy dialog, lalu kita pilih ini, dua related samples. Nah, seperti ini ya. Oke, kita masukkan ini ya, skor yang totalnya ini. Jadi kita masukkan seperti ini. Jadi variabel 1, nah seperti ini ya. Kemudian variabel 2 kita klik dulu. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ini ya untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi di sini ada yang perlu kita ketahui, yaitu ada negative range, positive range, dan TIS. Negative range itu nilai yang responden yang mengalami penurunan ya. Penurunan artinya dari post test ke pretest itu berapa responden yang memiliki nilai lebih kecil dari post test. Nah, kemudian untuk positive rank ini adalah berapa responden yang mengalami kenaikan nilai dari pretest ke post test. Kemudian TIS ini adalah responden yang memiliki nilai sama ya, baik pretest maupun post test itu nilainya sama. Nah, di sini kita lihat ya bahwa negative range-nya ini 0, artinya tidak ada responden yang nilainya itu turun ya, mengalami penurunan dari pretest ke post test. Ya, dari post test ke pretest. Kemudian ranks nilainya 51, artinya seluruh responden ini ya, seluruh responden ini mengalami kenaikan nilai dari pretest ke post test. Kemudian untuk TIS ini 0 ya, jadi tidak ada responden yang memiliki nilai sama atau responden yang tidak mengalami kenaikan. Nah, kemudian adalah kita lihat nilai signifikasinya ya. Nah, ini 0,000, artinya signifikan ya, karena ini lebih kecil dari 0,05. Di sini bisa diketahui ya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dengan post test. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk data selanjutnya ya. Data selanjutnya kita menggunakan data yang IIN. Kita close dulu. Nah,
ini ya untuk tabulasi data. Nah untuk yang IIN ya, karena dia sudah mengelompokkan ini ya, mengelompokkan nilainya ini menjadi beberapa kriteria, maka harus dirubah dulu menjadi angka ya. Untuk berubahnya ini angkanya, jadi ini adalah kodenya ya. 1 itu rendah, 2 itu kurang, 3 cukup, 4 baik, dan seterusnya. Dan untuk cara codingnya di sini ada rumusnya ya. Nah, ini nanti tinggal diikuti saja seperti itu. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Jadi untuk endgame ini dihitung secara manual ya, menggunakan Excel. Dan untuk ini ya deskriptif, kita hitung menggunakan SPSS. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Oke, seperti ini ya, sama seperti tadi. Kita copy ini. S itu adalah skor ya, di sini kodenya S itu adalah skor, K itu adalah kriteria. Nah ini kita copy, kita masuk ke variable view, name ya, seperti ini, paste. Kita copy ini keterangannya. Nah seperti ini, kita masuk ke data view. Nah ini kita copy ya. Nah kita copy dari sini skornya dulu ya. Nah, ini kita copy paste di sini, kemudian kriterianya. Nah seperti ini. Seperti ini. Nah ini harus kita masukkan kode ya untuk kriterianya, jadi sama caranya seperti tadi. Kita masuk di value, karena ini ada 6 ya. Nah seperti ini kita masukkan. Nah seperti ini ya. Oke, nah ini bisa kita lakukan analisis. Jadi sama ya seperti tadi. Yang pertama diuji adalah deskriptifnya terlebih dahulu. Nah ini ya skor ini, minimum, maksimum, dan mean standar deviasi. Caranya seperti ini, analyze, kemudian deskriptif. Nah kita gunakan yang skor ya. Nah seperti ini, lalu klik OK. Nah ini sudah muncul ya hasil ini. Kemudian untuk yang kriteria, caranya seperti ini, analyze, deskriptif, lalu klik frequencies. Nah kita masukkan yang kriteria ke sini ya. Nah seperti ini ya. Nanti tinggal di copy terus dibuat ini ya, dibuat diagram batang seperti ini, sama seperti tadi caranya. Nah kemudian untuk uji normalitas ya, nah ini normalitas juga sama ya caranya, analyze, deskriptif, lalu explore. Nah kita masukkan yang score ke dependent list, kemudian kita pilih plot ya. Nah ini kita lepas. Nah seperti ini, lalu klik OK. Nah seperti ini ya, ini hasil normalitasnya. Jadi yang digunakan adalah nilai signya. Nah untuk data yang ini ya, data IIN ini, jadi pada skor kontrol pretest motivasi belajar, nah ini nilainya lebih besar ya signya dari 0,05. Nah ini dinyatakan normal, namun yang lainnya ini tidak normal, sehingga ini masih menggunakan metode Wilcoxon. Nah untuk pengujian Wilcoxon caranya sama seperti tadi ya, analyze, kita pilih ini ya, non parametric test, legacy dialog, lalu ini 2 related sample. Nah kita masukkan sesuai dengan urutannya ya, seperti ini. Nah kita masukkan dulu yang ini ya, eksperimen, lalu klik OK. Nah ini hasilnya. Kemudian kita masukkan yang kontrol. Ini kita keluarkan.
Kita masukkan yang kontrol, klik OK. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi sama cara membacanya seperti tadi. Nah, ini diketahui ya, jadi tidak ada negative ranks baik pada kelompok eksperimen maupun kontrol. Positive ranks yang responden yang mengalami kenaikan nilai dari pretest ke post-test ya, itu ada 17 orang. Kemudian TICE ini ada 2 ya, baik untuk kontrol maupun eksperimen. Dan kedua pengujian ini signifikan, artinya pada data pretest dan post-test itu terdapat perbedaan yang signifikan ya, semuanya naik ya nilainya ya seperti itu. Dan untuk data yang terakhir, nah ini seperti ini ya datanya. Jadi ada kriteria juga seperti ini, sama ya caranya seperti tadi. Ini ada kriterianya, ini ada rumusnya. Kita buka aplikasi SPSS. Nah ini ya, jadi untuk n-gain itu dihitung secara manual, tapi untuk yang deskriptif yang ini ya, itu kita hitung menggunakan SPSS. Nah, caranya sama seperti tadi ya, ini kita copy. Nah ini untuk yang pemahaman sholat ya, kita masuk ke variable view, nah, paste, kita copy ini ya keterangannya, kita paste di label, kemudian kita masukkan juga untuk kriterianya, kita masukkan di sini ya, di value ini ada 5. Ini kita copy ya, seperti ini, copy, kita blok, paste, kita masuk ke data view. Nah ini kita copy skornya ya di sini, kemudian kita masukkan ini kriterianya. Nah seperti ini. Oke, kita uji ya, sama seperti tadi, kita uji deskriptif terlebih dahulu, deskriptif. Nah kita gunakan yang ini ya, total skornya. Nah ini itu untuk menguji yang ini ya. Nah ini, kemudian untuk yang kriteria, cara mengujinya seperti ini, analyze, kemudian deskriptif, kita pilih menu preferences. Nah kita gunakan yang kriteria, lalu klik OK. Nah seperti ini ya. Nah ini kriterianya seperti ini, jadi tinggal diinterpretasikan, dan cara membuat diagram batangnya sama ya seperti tadi. Kemudian untuk uji normalitas seperti ini ya, sama seperti tadi, analyze, kemudian kita pilih menu deskriptif statistik, lalu explore. Nah kita gunakan skor ini ya, skor total, ke dependent list, plot ini kita pilih none. Nah kita centang ini ya, normality plot with test, continue, lalu kita ini klik plot, continue. Nah ini adalah normalitasnya ya, jadi ini sama seperti tadi. Untuk skor kontrol pretest pemahaman sholat ini di skor Kolmogorov lebih besar dari 0,05, namun di Shapiro lebih kecil. Nah ini masih dapat dikatakan normal ya, karena salah satunya terpenuhi. Namun untuk yang lainnya ini signya lebih kecil dari 0,05, maka tidak normal. Jadi kita masih menggunakan metode Wilcoxon ya.
Jadi syarat menggunakan t-test itu semuanya harus terdistribusi normal. Nah, caranya seperti ini ya. Untuk file chopshot sama ya seperti tadi, analyze, lalu kita pilih ini non parametric test, legacy dialog. Nah, ini to related sample. Nah, kita masukkan dulu yang ini, yang atas. Nah, seperti ini, lalu klik OK. Ini ya hasilnya. Jadi cara membacanya sama seperti tadi. Negatif rank ini 0, positif rank ada 30, dan TIS ada 2. Jadi ya hampir ya 93,8% responden itu mengalami kenaikan nilai dari pretest ke posttest. Dan untuk yang kontrol caranya sama ya. Non parametric test, legacy dialog, to related sample. Nah, ini kita keluarkan dulu. Kita masukkan untuk yang skor kontrol yang ini ya. Nah, seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini ya. Nah, ini jadi untuk yang kontrol itu yang mengalami kenaikan ada 33, yang nilainya sama itu ada 5 ya. Ini juga sama, ini nilainya signifikan, artinya ada perbedaan nilai ya dari pretest ke posttest. Oke, jadi seperti itu untuk analisisnya. Ini saya gabungkan ya dari 3 data menjadi satu analisis karena ini sama saja metodenya. Oke, sekian, terima kasih.